Shalom sahabat GPIB dimanapun kita berada. Saya Pendeta Mardika Fiska Satyanto, Ketua Majelis Jemaat di Jemaat GPIB Ezra Kampung Tua Tewangkang, menyapa sahabat GPIB dalam renungan malam GPIB atau Night Call GPIB di hari ini. Sebelum kita menutup aktivitasnya di hari ini, saya mengundang kita semua untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kita bisa merasakan kembali kenikmatan hidup bersama kasih Tuhan. Ya Bapak Ibu, Saudara terkasih yang Tuhan Yesus, sahabat GPIB, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur Tuhan atas campur tangan Tuhan kami bisa menikmati sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat Bapa, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar firman yang kami baca ini juga mengingatkan kami akan kesetiaan Tuhan dalam hidup ini, dan panggilan kami untuk melayani bersama, sebagai wujud nyata kasih Tuhan hidup dalam diri kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB, firman Tuhan di hari ini dibacakan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-5 hingga 10. Saya bacakan untuk kita semua. Kalau aku kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merencanakan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan dibacakan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih khusus kita yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpuji ya Tuhan, haleluya. Sahabat GPIB dimanapun kita berada, penderitaan dan sakit penyakit merupakan sebuah hal yang tidak mudah untuk dijalani. Kalau kita sakit, mungkin dikatakan parah kategorinya, kita mungkin bisa saja mendapatkan kekuatan, semangat dari orang-orang yang mengasihi kita. Separah apapun yang kita alami, penyakit kita, penderitaan kita, tapi kalau dihadapi bersama dengan orang yang dikasihi, mungkin ada penghiburan secara tersendiri, sekalipun menderita. Tetapi bagaimana jadinya kalau dalam kehidupan ini sakit penyakit yang kita alami itu berat, ditambah lagi dengan orang-orang di sekeliling kita atau orang yang kita kasihi justru merencanakan hal yang jahat. Tidak ada dalam sebuah duka kita. Bahkan mereka mencibir, bahkan memikirkan hal-hal yang buruk terhadap kita. Tentunya hal ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat berat dialami. Kalau kita diposisikan dalam hal itu, mungkin kita bertanya, kenapa sudah menderita begini jadinya, dan orang-orang yang kita kasihi justru meninggalkan kita. Semakin beratlah kita punya pergumulan dan penderitaan. Hal yang sama juga yang dirasakan oleh Raja Daud, Bapak Ibu, ketika dia mengalami sebuah sakit penyakit yang memang tidak dijelaskan dalam pembacaan hari ini, tapi bisa dipastikan dalam kita punya pembacaan di ayat sebelumnya dan juga sesudahnya. Rasa sakit yang dialami oleh Daud, raja ini, adalah penyakit yang mungkin bisa dikategorikan sakit yang membuat dia menderita dan membutuhkan pertolongan dan perhatian dari lingkungan sekitar. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang terjadi ketika dalam sebuah kondisi yang kritis, yang terjadi adalah justru orang yang dipercayai, sahabat yang makan roti bersama dengan dia,
sudah tidur bareng mungkin sebagai sahabat, makan, minum bersama, bergaul bersama. Justru dalam masa-masa sukar meninggalkannya, tidak mensupport, bahkan punya rancangan yang jahat dalam hati dan pikirannya. Bukannya mendoakan dan mensupport, justru dikatakan dalam pembacaan hari ini, mereka berbisik bersama-sama tentang aku. Mereka merencanakan yang jahat terhadap aku, ayat yang ke-8. Bagaimana sakitnya Daud ketika harus mengalami sakit penyakit secara tubuh, tetapi ternyata dalam dia punya perasaan pun tersakiti, karena lingkungan sekitarnya pun merencanakan hal yang jahat. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kita akan merasa, bahkan juga mungkin Daud merasa hal ini menyakitkan, menghilangkan pengharapan, bahkan juga rapuh dan hancur rasanya. Tetapi ternyata Daud menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Sekalipun situasi sekitarnya tidak mendukung dia, bahkan merencanakan hal yang jahat, mendoakan tentang kematiannya, tidak mensupport sama sekali, tapi dia kembali kepada keyakinan imannya kepada Allah. Kalau kita baca dalam ayatnya selanjutnya, dalam hal ini ayat 14 dan ayat 13, di sana dikatakan, terpujilah Allah Israel dan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, amin, iya amin. Bahkan saya dikatakan dia bersorak-sorak tentang bagaimana kuasa Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, dalam sebuah keterpurukan, Daud tidak mau terlarut dalam hal itu. Dia kembali menyadari, mungkin lingkungan sekitarnya, sahabatnya, orang yang dikasihi meninggalkan dia. Tapi dia punya sobat karib yang setia, yang tidak pernah meninggalkannya sedetik pun, yaitu Allah dalam iman percayanya. Dia mendapatkan penghiburan, kekuatan, dan keselamatan ketika dia berserah dan dia berserut pada Tuhan lewat iman dan percayanya. Pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang selanjutnya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kesimpulan daripada firman Tuhan Imam hari ini adalah, yang pertama, ketika Bapak Ibu dan saya merasakan sakit atau mungkin penderitaan yang mungkin membuat kita sesak dalam menjalani hari esok, bahkan mungkin ditinggalkan oleh lingkungan sekitar kita, orang yang kita kasihi. Satu pesan daripada Daud di malam hari ini, yaitu tetaplah berseru kepada Sang Pemilik kehidupanmu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Buktinya apa? Kalau dia mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Yohanes mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu dan saya, Tuhan tidak menginginkan kerapuhan kita. Tuhan tidak menginginkan kita berjalan sendiri. Ketika kita mencari wajahnya, kita memohon pertolongan dan hikmat daripada dia, Tuhan siap menolong dan juga menyertai kita semua. Itu janji pemulihan, janji penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita, orang yang percaya. Tidak membiasakan, tidak membiarkan kita sendiri berjalan setiap kita punya kemelut kehidupan. Ada sobat yang karib, yang setia menemani kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini Daud juga mengajar kepada kita bahwa kalau kita diberkati, kalau kita mendapatkan iman percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat lewat keistimewaan keselamatan, seharusnya Bapak Ibu dan saya sebagai pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, nyatakanlah bahwa kita berbeda dengan dunia yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan bisa saja lari ketika sahabatnya, saudaranya membutuhkan dia karena merasa terbebani. Tapi Daud percaya lewat firman Tuhan di malam hari ini, sebagai pribadi yang diberkati, yang disadarkan oleh keselamatan dari Yesus Kristus, kita juga harus lebih dulu melayani sesama kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu ada bersama mendampingi kita. Wujud nyata kita mengasihi Tuhan adalah kita juga menjadi pribadi yang di saluran berkat Tuhan dalam pribadi orang-orang yang mungkin mencari
sebuah sukacita dalam Tuhan. Yang hari ini mungkin lemah dalam pengharapan, yang hari ini mungkin terbeban oleh situasi kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saya terpanggil untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang ketiga, dalam rangka bulan pelayanan kesaksian, GPIB secara khusus sinode maupun juga jemaat-jemaatnya telah memberikan sebuah perhatian wujud nyata, aksi nyata daripada kasih Tuhan lewat program pengobatan gratis baik di tingkat sinode maupun juga di jemaat. Ini merupakan wujud daripada cinta kasih dan pelayanan gereja terhadap jemaat maupun juga masyarakat. GPIB berprogram dalam hal pelayanan kesehatan untuk memberikan jawaban bagi mereka yang mungkin hari ini masih direndu oleh berbagai macam penderitaan penyakit. Siapa tahu lewat program ini juga banyak masyarakat maupun jemaat diberkati dalam kesehatannya. Bapak Ibu, kalau gereja secara sinode maupun juga jemaat secara jemaat telah memberikan perhatiannya, bagaimana Bapak Ibu dan saya juga sebagai wujud nyata kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita di luar sana. Kalaupun kita memiliki kerinduan untuk dapat melayani sesama kita, terutama bagi mereka yang mungkin tidak bisa terjamah karena jauhnya lingkungan mereka tinggal atau situasi dan juga kondisi mereka di pedalaman sana. Bapak Ibu juga bisa menyalurkan berkat Bapak Ibu lewat rekening GPIB yang mungkin di minggu-minggu ini, di bulan ini tertera dalam peta ibadah GPIB. Ini merupakan sebuah perhatian kita, wujud nyata kita untuk menopang dan mendukung saudara-saudara kita di pos pelayanan kesaksian. Sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat kesaksian hidup kita. Dan orang pun bisa merasakan bukti cinta kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita dan kita kembali salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anugerah dan keselamatan di hidup kami di sepanjang hari ini. Kami merasakan Tuhan begitu baik dan dekat dengan kami. Kami juga mau menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus kami, terutama bagi mereka yang membutuhkan uluran kasih Tuhan lewat kehadiran kami. Berkati juga pelayanan kesaksian di gereja-gereja yang ada, terutama di GPIB, terutama di bulan pelayanan kesaksian. Tuhan memberkati setiap pelayanan gereja dan pribadi-pribadi yang melayani bersama dengan kasih Tuhan. Dan jikalau kami akan kembali tidur Tuhan, dan besok pagi Tuhan bangunkan kami juga dipanggil untuk bisa melayani dengan penuh semangat dan sukacita lewat aksi yang nyata di tengah-tengah kehidupan dan masyarakat kami. Kami mau istirahat Tuhan, mohon berkat dan penyertaan Tuhan dalam tidur malam kami, supaya kami bisa beristirahat dalam campur tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati istirahat malam kita. Amin.